Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada diskusi ke-11 ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara bersama Panca Agus Sulistionengsih. Dalam diskusi ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Menurut Figuratif, terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Model yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia seperti saat ini, kita masih ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu model connected atau terhubung. Pada model connected digunakan untuk menghubungkan konsep dalam satu mata pelajaran, relevan dengan kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka tetap mengajarkan disiplin mata pelajaran tetapi mendorong konektivitas antar topik. Kemudian yang kedua adalah model Webbed atau jaring laba. Pada model jaring laba-laba digunakan dalam tematik terpadu, di mana sebuah tema dikembangkan menjadi subtema dan kegiatan belajar lintas mata pelajaran. Ini digunakan secara luas dalam kurikulum 2013 SD, terutama untuk kelas 1 sampai kelas 3. Selanjutnya yang ketiga adalah model integrated. Pada model ini menghapus batas mata pelajaran, penggabungan kompetensi ke dalam isu atau topik tertentu. Hal ini mendekati konsep proyek penguatan profil Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, model yang paling relevan untuk Indonesia saat ini yaitu pada kurikulum 13 yaitu model Weber karena tematik terpadu lintas mapel. Kemudian pada kurikulum Merdeka yaitu model connected dan integrated terutama dalam pembelajaran berbasis proyek atau P5. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu banyak digunakan pada kurikulum 2013, terutama di kelas rendah sekolah dasar. A. Tujuan pembelajaran tematik terpadu. 1. Mengembangkan kompetensi secara utuh, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih bermakna melalui keterkaitan antar konsep. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kreativitas dan pengalaman belajar langsung. 4. Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kelima, yaitu menumbuhkan sikap kolaboratif dan komunikatif. B. Yaitu fungsi pembelajaran tematik terpadu. Antara lain yaitu mengurangi tumpang tindih materi. Yang kedua, menghemat waktu belajar. 3. Memudahkan guru untuk mengaitkan berbagai kompetensi dasar. Dan yang keempat, membantu anak berpikir holistik. C. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu landasan filosofis, meliputi konstruktivisme yang digagas oleh Piaget dan Vygotsky, kemudian progresivisme oleh Dewey. Selanjutnya yang kedua, landasan psikologis, siswa berpikir secara holistik menurut Piaget, tahap operasional konkret, dan kecerdasan majemuk menurut Gardner yang meliputi bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan majemuk. Yang ketiga yaitu adanya landasan yuridis yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar. Dan untuk Kurikulum Merdeka Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022. Selanjutnya yang D yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu antara lain 1. Berpusat pada siswa, 2. Pengalaman langsung, 3. Pemisahan mata pelajaran tidak terlihat, dan yang keempat keterkaitan antar mata pelajaran, 5. Fleksibel dan kontekstual, 6. Mengutamakan inquiry dan discovery learning, yang ketujuh yaitu mengembangkan karakter dan keterampilan abad 21. Rambu-rambu pelaksanaan. 1. Tema tidak terlalu luas dan sesuai dengan karakteristik siswa. 2. Kompetensi dasar harus tetap tercapai. 3. Kegiatan dibuat lintas mata pelajaran namun tetap terstruktur. 4. Penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah untuk kurikulum 13.
Dan yang keenam, mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yang F yaitu tahapan implementasi di kelas yang pernah saya lakukan meliputi satu, kita melakukan terlebih dahulu perencanaan, misal kita menentukan tema. Di sini dengan tema lingkungan. Kemudian kita memetakan kompetensi dasar lintas mata pelajaran. Selanjutnya menyusun jaring tema atau mapping diagram dan berikutnya menyusun RPP terpadu atau modul ajar. Setelah melakukan perencanaan, kita melaksanakan pelaksanaan kegiatan pembukaan yang meliputi di dalamnya ada persepsi, motivasi, kemudian kegiatan inti berbasis pendekatan ilmiah, dan kegiatan penutup, refleksi, tindak lanjut dalam kegiatan inti atau pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di sini juga kita mengadakan penilaian yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kita juga menggunakan rubrik, portofolio, serta observasi. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka belajar dalam implementasi di SD Negeri 3 Purabaya. A. Perbedaan utama antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka meliputi aspek pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, tematik terpadu. Pada kurikulum merdeka, berbasis kompetensi, diferensiasi, dan proyek. Kemudian struktur mapelnya, pada kurikulum 2013, kelas rendah tematik masih mapel terpisah untuk kelas tinggi. Walaupun ada yang tematik yaitu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Terus IPA. Untuk yang terpisah yaitu matematika dan pembelajaran mulok lainnya. Kemudian untuk kurikulum merdeka, mapel tetap tapi lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Proyeknya untuk kurikulum 2013 tidak wajib lebih pada pembelajaran tematik. Pada kurikulum merdeka wajib proyek P5, tetapi untuk kurikulum merdeka saat ini kita cukup melakukan kegiatan kokurikuler. Kemudian peran guru pada kurikulum 2013 menjadi fasilitator dan pengarah tema integrasi. Kemudian pada kurikulum merdeka, guru berperan full sebagai fasilitator dan memberi ruang otonomi kepada siswa untuk belajar. Penilaiannya pada kurikulum 2013, penilaiannya autentik portofolio meliputi KIKD, dan pada kurikulum merdeka, penilaian formatif dominan tanpa KIKD. Kelengkapan administrasi pada kurikulum 2013 meliputi RPP yang 1 atau 3 halaman, sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu modul ajar lebih fleksibel atau tidak wajib. Sedangkan fleksibilitas materi pada kurikulum 2013 terstandar nasional, pada kurikulum merdeka fleksibel sesuai kebutuhan siswa atau sekolah. Dan untuk buku teks pada kurikulum 2013 bukunya tematik, pada kurikulum merdeka buku berbasis mata pelajaran atau lebih sederhana. Berikutnya implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 3 Purabaya. 1. Dengan pembelajaran berbasis diferensiasi, guru memberikan variasi aktivitas sesuai kemampuan siswa, misal level soal berbeda atau pilihan produk belajar. Yang kedua, penerapan proyek P5, tema yang sering diangkat yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya. Proyek biasanya dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Dan yang ketiga yaitu penggunaan modul ajar. Guru menggunakan modul ajar Kemendikbud yang kemudian dimodifikasi sesuai konteks lokal Purabaya. Yang keempat, penguatan literasi dan numerasi, yaitu adanya pembiasaan literasi pagi, penggunaan asesmen diagnostik awal tahun untuk memetakan kebutuhan siswa. 5. Yaitu integrasi teknologi sederhana, pemanfaatan video pembelajaran, dan aplikasi evaluasi digital ketika memungkinkan. Dan yang keenam, pendekatan holistik. Guru mulai menggeser praktik dari tematik murni ke pembelajaran lebih fleksibel, tidak terlalu terikat tema wajib. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Demikian diskusi kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.